Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fikri Alamsyah, NPM 20421298. Saya bersama teman saya Muhammad Azam Arbaki, NPM 20421889, dan juga Husain Abdullah Ritonga, NPM 20421613, Fajar Maulana Haryadi, NPM 20421457. Kami di sini akan menjelaskan tugas besar CNC Computer Numerical Control. Adapun part yang akan kita buat yaitu cylinder head gasket atau yang biasa kita kenal dengan packing head. Fungsi dari packing head ini adalah untuk mencegah kebocoran oli pada head cylinder atau ruang pembakaran. Untuk video penjelasan selanjutnya, simulasinya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Azam Arbaki, yaitu langkah selanjutnya ketika sudah terbuka part yang akan kita buat itu cylinder head gasket ini, kita langsung masuk ke fitur daripada si SolidWorks, yaitu SolidWorks Cam. Setelah masuk, yaitu kita definisikan mesin. Sabar menunggu prosesnya. Ketika sudah terbuka seperti ini, langkah yang itu selanjutnya itu kita pilih yaitu milimetrik. Setelah kita sudah pilih milimetrik ini, kita langsung klik saja OK. Setelah sudah selesai, langkah selanjutnya itu kita definisi si coordinate system. Sabar karena masih ada nge-lag. Nah, yang kita pilih itu part bounding box vertex. Diberkata partnya ini masih dalam bentuk plat yang masih kosong. Tidak seperti ini yang sudah ada bolong-bolongnya segala macam. Setelah sudah kita pilih, kita tinggal langsung klik saja OK. Setelah kita pilih tadi coordinate system, langkah selanjutnya itu kita masuk ke stock manager. Mungkin karena ada pending loading, untuk menunggu sebentar. Setelah terbuka seperti ini di stock manager, maka otomatis si part ini materialnya akan terpilih sendiri oleh si SolidWorks ini, yaitu aluminium alloy dengan spesifikasi 6061 T6. Di sini kita set koordinat sistemnya origin aja. Bounding box offsetnya itu 1, di bar kata misalkan ada dari si plat ini ada yang namanya deformasi karena contoh karat atau apa yang mengakibatkan plat ini mungkin ketebalannya bisa kurang 1 mili atau lebih 1 mili. Seperti itu. Kita setup semuanya itu serba 1 mili. Setelah kelar, kita langsung klik aja checklist. Menunggu. Setelah menunggu, kita klik setup, mil setup. Sabar, harap menunggu. Semua yang dikonfigurasi ini ketika semuanya sudah terchecklist, langsung pilih saja. Ininya juga front plane. Langsung kita klik mil setupnya. Apabila di konfigurasi ini mesin definisinya sudah milimetrik, untuk stock manajernya sudah terdefinisi, materialnya itu aluminium alloy 6061 T6, koordinat sistemnya sudah terdefinisi, mil per stopnya juga sudah terdefinisi semuanya. Maka langkah selanjutnya itu extract machine ability feature. Nah, si SolidWorks ini akan otomatis membuat numerical code yang akan
kita pakai atau kita gunakan pada mesin. Untuk waktunya itu bervariasi ya, tergantung dari ketelitian si part tersendiri. Sabar karena sedang blender. Karena sedang blender, kita harus sabar. Maaf, mungkin karena ada keterlambatan, maka video akan kami jeda sebentar. Niatan baik mah. Ketika si ekstrak mesin fitur ini sudah kelar, maka akan muncul tampilan-tampilan seperti ini, yaitu mill part setup 2, yaitu irregular pocket 2, circular pocket group 1, irregular pocket 3, hole drill 1, hole group 2 drill, hole 11, hole 12, hole group 3, 4, 5, 6, dan hole 31, dan hole group 7. Ketika semua sudah ada seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita generate operation plan. Menunggu setelah ini kelar. Sabar, harap bersabar. Menunggu. Maka akan muncul lagi center drill, atau yang kita bisa sebut ini langkah-langkahnya center drill, terus apa saja yang harus dipakai tool-toolnya, kayak center drill, terus drill itu sendiri itu bore, kita tahu semua. Itu kontur mill, rock mill ini progresnya, ada progres kontur, ada progres rock mill, pembesaran lubang, ada rock mill lagi yang lain. Setelah selesai kita generate toolpath. Menunggu generate toolpath ini menyesuaikan, maka akan muncul lagi part-part yang mata pahatnya yang akan membuat lubang-lubang ini, yang akan membuat. Ya. Setelah sudah generate toolpath tadi, langkah selanjutnya itu simulasi toolpath. Tool-toolnya akan bergerak sesuai dengan apa yang kita tadi ini inginkan. Mungkin speednya nggak perlu terlalu besar. Nih, maka akan bergerak seperti ini. Salah satu contohnya, dia akan membuat lubang-lubang ini. Mungkin bisa kita percepat saja speednya. Maka dia akan bergerak mengikuti G-code yang kita buat. Ini pada tampilan awalnya seperti ini. Dia akan memotong sesuai dengan jalan. Sini ada fillet, proses fillet. Di sini ada proses milling. Ini proses pembuatan lubang atau bisa kita sebut rogging. Di sini ada proses kontur. Sini 2. Sini fillet. Nah, nih progresnya kita percepat saja, maka akan jadi seperti ini nantinya. Mungkin bisa kita ulang lagi dari progres yang di tengah sini. Speednya kita mundur, apply. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita mundur sampai mungkin ke pembuatan si lubang yang besar ini. Nah, ini dia pembuatan lubang-lubang, atau bisa kita sebut drill, boring. Pembuatan lubang-lubang ini.
Oke, kita akan mundur lagi nih ke proses pembuatan lubang yang besar. Pertama kita langsung mundur saja, habis. Kita besarin. Maaf ada loading tadi sebentar. Ini progres yang biasa kita sebut milling. Tiga. Kita play lagi. Nah, speednya mungkin kita naikin saja. Baru kita turunin speednya. Dia progress finishing dari pembuatan basket bracket ini. Mungkin bisa kita langkah sedikit lebih cepat. Maaf, ada loading. Udah loading lagi. Sebentar. Ini ada pembuatan masih sama, pembuatan lubang tadi, pemakanannya mungkin sekitar 1 mili. Yaitu operation rock mill 3 atau yang bisa disebut milling. Toolnya itu pakai flat and mill atau proses milling rata atau proses press rata. Nah, operationnya itu rock mill sekarang. Lanjut selanjutnya rock mill 4 tadi sudah terlalu cepat ya karena lubangnya emang terlalu kecil. Rock mill 5 ini pembuatan si lubang yang paling besar, rock mill 5 pembuatannya tuh. Jadi dia pakai flat end mill juga, lama-lama nanti akan bolong, diperbesar sesuai sama ininya, diameter lubangnya. Ini next stepnya, ini proses finishingnya, semua ini proses finishing. Langsung saja rock mill 6. Toolnya masih sama, flat end. Ini proses pembuatan lubang-lubang tadi pakai tool pad yang warna hijau. Untuk pembuatan lubangnya cepat ya karena emang alatnya speednya yang cepat, center drill 8, center drill 9, 10 speed proses finishingnya, atau mungkin bisa kita lambatin dikit. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah selesai ya seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya sudah dikontur semua. Proses seperti ini. Tadi itu adalah simulasi progres daripada G-code yang dibikin oleh SolidWorks. Nah, untuk kode-kodenya apa saja itu kita bisa lihat melalui proses post proses. Kita akan kita simpan di contoh di download, kita klik save, kita replace saja yang sudah ada, maka NC code ini akan muncul. Kita klik aja langsung pas secara cepat. Mungkin bisa kita lihat dari awal operasi yang dibuat itu rock mill 1, rock mill 2, kontur mill 1, rock mill lagi, kontur, itu sampai sekitar drill 10 post pressing. Misalkan ini kita play, itu akan muncul sekitar
937 proses. Dimulai dari pembuatan ini dulu nih, G21, terus alat-alatnya apa aja yang dibutuhin, terus proses rock mill 1, kita bisa lihat sendiri sumbu X, Y sama Z nya. Ini menggunakan G-code dan M-code. N sendiri itu numbering daripada si program. Ini numbering ke 143, ini G-code. Nah, ini M-code. M-code itu biasanya digunakan untuk menghentikan atau menjalankan sebuah program ini sama memberikan perintah untuk penggunaan tool-toolnya apa saja. Sementara si G-code sendiri ini biasanya digunakan untuk proses koordinat. Bisa kita lihat sendiri alat-alat yang digunakan: tooltip, diameter, corner radius, description, yaitu menggunakan end mill cutter sebanyak 1, 2, 3, 4 dengan tipe-tipenya masing-masing. Ada yang 12 mili, ada yang 6 mili, ada yang 10 mili, ada yang diameter 20 mili. Terus kemudian menggunakan center drill, kemudian menggunakan drill, center drill lagi, drill, center drill. Jadi saya rangkum aja toolpadnya sendiri ini yaitu 3 doang: end mill, center drill, dan drill. Jadi untuk pembuatan gasket ini sendiri menggunakan CNC milling pada kenyataannya. Namanya Cinderhead Gasket, program number 1, machine mill tutorial. Kontrolnya itu Fanuc tipe. Materialnya itu 661, thickness-nya itu 25,4 ketebalannya. Station tool tipe diameter, corner radius, description-nya. Nah, untuk kode sendiri itu berakhir di numbering 937. Untuk M30 ini sendiri, untuk si mesin ini berhenti dioperasikan. Nah, kita bisa cek dulu saja. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf untuk saya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan dari pembuatan Cinderhead Gasket menggunakan software SolidWorks CAM. Kurang lebih mohon maaf dari kami berempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.